Pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menolak perpanjangan jabatan rektor berlangsung ricuh. Perpanjangan jabatan rektor tersebut buntut dari pemilihan rektor sebelumnya terjadi kecurangan. Bentrokan antara massa dan petugas keamanan kampus Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara terjadi saat Rektor Profesor Muhammad Zamrun Firihu mencoba menemui massa Kamis siang. Kehadiran Rektor justru membuat massa makin emosi hingga akhirnya Rektor memilih meninggalkan lokasi unjuk rasa. Ratusan mahasiswa sempat dipukul mundur menjauh dari gedung rektorat. Namun massa terus memaksa merangsek ke pelataran gedung rektorat. Upaya massa untuk masuk gedung rektorat Universitas Halu Oleo terus dihalangi hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam aksi ini, massa menolak perpanjangan jabatan Profesor Muhammad Zamrun Firihu sebagai Rektor Universitas Halu Oleo. Menjadi kekhawatiran kami sebagai Civitas Akademika akan melahirkan kecurangan-kecurangan yang baru. Maksudnya proses pemilihan belum selesai secara utuh karena belum ada pelantikan. Takutnya jangan sampai memang hal ini betul-betul dianulir, makin ada terjadi kembali. Jadi kita meminta netralitas. Sementara dalam aksi ini, massa juga meminta Mendikti-Saintek membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengungkap dugaan permainan pemilihan rektor Universitas Halu Oleo. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara korban melompat karena takut adanya penyusup di dalam unit apartemennya. Itu orang. Astagfirullah. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Saksi mata menuturkan sempat mendengar suara seorang wanita minta tolong sebelum ada dentuman keras yang awalnya dikira ledakan tabung gas. Itu kayak semacam tolong gitu. Pas udah lama dari situ, pas aku lihat udah jatuh. Jadi aku posisinya nggak lihat jatuhnya gimana, cuman pas terus aku lihat kirain gas meledak. Kenceng tuh ya bang? Kenceng banget, kayak kirain kayak gas meledak. Terus dilihat orang. Ya yang pertamanya dia kayak tengkurap gini, jatuhnya 2 menit 3 menit dia diem. Penasaran kan kata orang dia meninggal. Pas 4 menit 5 menitan gerak. Dugaan sementara wanita berinisial A ini nekat melompat karena ketakutan setelah mengetahui ada penyusup di dalam unit apartemennya. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan terduga penyusup sudah diamankan pihak berwajib. Sementara belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, dan Helmi Sejengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari ini polisi masih melakukan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guys House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP ini adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Selain itu, kamar korban menggunakan sistem penguncian digital berbasis kartu akses sehingga hanya Arya sendiri yang memegang akses tersebut. Proses penyelidikan penyebab kematian Arya Daru pun hingga kini masih dilakukan.
Saat ini tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri, kan gitu. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yaitu istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Dari Jakarta Pusat, Roni Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya menyisakan misteri. Berikut kami hadirkan sejumlah faktanya untuk Anda. Kamar indekos korban diketahui terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Polisi pun mengonfirmasi tidak ada barang yang hilang di kamar indekos korban. Sementara itu berdasarkan rekaman kamera CCTV pada pukul 11 malam, korban masih terlihat berinteraksi dengan penjaga indekos. Korban diketahui terakhir berkomunikasi dengan istri pada Senin malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun pada Selasa pagi, sang istri mencoba menghubungi namun tidak tersambung. Sang istri pun meminta pengelola indekos untuk mengecek kamar korban. Pengelola indekos selanjutnya membuka paksa kamar korban dan menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban ditemukan dengan kondisi kepala yang dilakban. Hingga kini, pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kematian korban. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025.
Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad korban tenggelam akibat banjir di Karawang, Jawa Barat. Sementara itu banjir setinggi 1 meter lebih masih merendam Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan di Karawang, Jawa Barat. Setelah pencarian dilakukan selama 2 hari, akhirnya korban tenggelam Amin, seorang peternak bebek, berhasil ditemukan tim SAR gabungan 300 meter dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban diangkat dari atas perahu. Jenazah korban langsung dibawa menggunakan perahu dari tengah lokasi banjir ke darat. Korban kemudian dievakuasi ke dalam ambulans. Sementara itu banjir setinggi 1 meter lebih masih merendam Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan di Karawang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cibeet yang dipicu tingginya curah hujan dan limpasan air dari kawasan hulu. Hal ini memperparah sebaran banjir di Dusun Kampek dan Pangasinan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang telah merendam ratusan rumah dan berdampak pada ribuan jiwa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kecamatan Teluk Jambe Timur, dan Kecamatan Karawang Barat. Hingga saat ini pemerintah daerah masih melakukan pendataan lanjutan, mengevakuasi warga, dan menyalurkan bantuan logistik. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir di wilayah Karawang, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore Rudi, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah banjir sudah surut? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat sore. Untuk informasi banjir di Dusun, saya berada di Dusun Kampek, Desa Kalangdigar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sampai saat ini banjir memang belum surut, Diandra, di mana memang karena kondisi air sampai saat ini masih tinggi. Artinya memang kalaupun berbeda dari hari sebelumnya, kalau tadi siang memang untuk debit air di sini masih tinggi. Namun kalau melihat posisi dari siang sampai sore ini ada perubahan. Artinya kondisi yang tadinya di depan tergenang air sampai sepaha orang dewasa atau sepaha saya ya. Ini saya bisa gambarkan sepaha saya. Ini kondisi terkini, ini di jalan saja masih sepaha. Dan saya akan menunjukkan lokasi terkini di Andra, di mana memang ini lokasi tempat saya berada. Kondisinya tadinya ini jalan hampir 1 meter lebih. Namun untuk kondisi sekarang, kondisinya sudah mulai berangsur surut. Artinya debit air di sini tidak separah 2 hari sebelumnya atau kemarin ya. Nah, ini saya bisa gambarkan juga. Ini gambar, ini musola yang di samping yang saya dapat tunjukkan. Ini tadinya kondisinya cukup tinggi air. Ini bisa dapat kami gambarkan ya. Ketinggian air
ini ya, kurang lebih segini. Nah ini, tapi air sekarang sudah surut. Artinya di sini 1 meter lebih, sekarang sepaha orang dewasa. Ya, di Andra juga. Untuk di lokasi ini, di sini masih ada ratusan rumah warga yang masih terendam banjir dan kondisinya sampai saat ini masih ditinggalkan oleh para pemiliknya. Dan ini kondisinya sangat sepi. Dari tadi saya berada di sini, kondisinya juga memang sangat sepi. Dan kalau melihat dari saya gambarkan kondisi terkini di Andra, nah ini bisa saya gambarkan juga. Ini rumah-rumah warga yang sampai saat ini masih terendam banjir. Dan memang ketinggian di lokasi yang tempat saya berada ini masih ketinggian ini antara 1 meter lebih dan bahkan sampai ada yang 50 cm ya kalau di depannya. Kalau lebih ke belakang lagi, itu saya harus menggunakan perahu karena di sana memang agak lebih dalam di Andra. Ketinggiannya air sampai masih 1,5 meter ya di Andra. Untuk sementara itu yang dapat kami informasikan. Baik, terima kasih Rudi Setiawan langsung melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih, selamat kembali bertugas.